Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara hati, berdamai dengan diri sendiri bukanlah sekadar menerima kelebihan dan kekurangan secara psikologis, melainkan suatu perjalanan ruhani yang sangat dalam, di mana seorang hamba mulai keluar dari ilusi keakuan atau ego, menuju kesadaran hakikat bahwa dirinya hanyalah bayangan dari kehendak Allah yang maha mutlak. Sebab selama manusia masih merasa aku yang menentukan, aku yang gagal, aku yang terluka, maka selama itu pula ia akan terus berperang dengan dirinya sendiri. Konflik batin bukanlah karena hidup terlalu berat, tetapi karena hati belum mengenal siapa yang sebenarnya mengatur hidup ini. Ketika seseorang mulai diberi cahaya pemahaman, ia melihat bahwa segala luka yang ia rasakan, segala kesalahan yang ia sesali, bahkan kegagalan yang menghancurkan harga dirinya, semuanya bukanlah musuh yang harus dibenci, melainkan jalan yang sedang Allah bentangkan agar ia kembali kepadanya dengan kesadaran yang lebih dalam. Disinilah makna firman Allah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bukan sekadar kalimat penghibur, tetapi penegasan bahwa setiap konflik dalam diri adalah ukuran kasih sayang Allah, bukan tanda kebenciannya. Karena jika Allah tidak melihat adanya potensi kedekatan dalam diri seorang hamba, maka ia tidak akan diuji dengan kedalaman rasa yang demikian. Dalam dimensi yang lebih dalam, berdamai dengan diri berarti menyadari bahwa apa yang selama ini disebut diri sebenarnya adalah kumpulan pengalaman, luka, keinginan, dan bayangan masa lalu yang terus diulang oleh pikiran. Padahal hakikat diri yang sejati adalah ruh yang berasal dari Allah. Sebagaimana firman-Nya, kemudian aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Maka ketika seseorang membenci dirinya secara berlebihan, sesungguhnya ia sedang terjebak pada lapisan luar dari dirinya, yaitu nafsu dan ego, bukan pada hakikat ruh yang suci. Berdamai bukan berarti memanjakan kelemahan, tetapi menempatkan diri pada posisi yang benar. Bahwa kita ini bukan pusat kendali, melainkan alat yang sedang digerakkan oleh kehendak Allah. Dari sini lahir sikap tawadu yang sejati, bukan karena merasa rendah, tetapi karena menyadari bahwa tidak ada satupun yang benar-benar berasal dari dirinya sendiri. Bahkan kesalahan yang pernah dilakukan pun, jika disadari dengan benar, menjadi jalan untuk mengenal sifat Allah, Al-Ghufur atau Maha Pengampun. Sehingga dosa pun berubah menjadi pintu makrifat jika diiringi dengan taubat yang jujur. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat, yang menunjukkan bahwa kesalahan bukanlah akhir dari kehinaan, melainkan awal dari perjalanan kembali jika disikapi dengan kesadaran. Berdamai dengan diri sendiri adalah saat seseorang berhenti menuntut hidup sesuai dengan keinginannya, dan mulai menerima bahwa setiap kejadian adalah bentuk tajalli atau penampakan afal Allah dalam hidupnya. Ia tidak lagi melihat peristiwa sebagai baik atau buruk menurut hawa nafsu, tetapi sebagai bagian dari skenario ilahi yang sempurna. Ketika ia gagal, ia tidak hancur. Ketika ia berhasil, ia tidak sombong, karena ia telah melihat bahwa kedua keadaan itu hanyalah alat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Inilah yang dimaksud dalam firman-Nya. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Petunjuk hati yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk melihat hikmah di balik setiap kejadian, sehingga hati tidak lagi memberontak. Pada titik ini, berdamai bukan lagi usaha yang dipaksakan, tetapi keadaan alami dari hati yang telah mengenal Tuhannya. Dan puncak dari berdamai dengan diri sendiri adalah ketika seseorang menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa, dan tidak mampu apa-apa tanpa Allah. Sehingga ia tidak lagi sibuk menghakimi dirinya, tidak pula tenggelam dalam penyesalan yang melemahkan, tetapi kembali kepada Allah dengan penuh kerendahan hati dan penerimaan total. Ia memahami makna kalimat
La haula wala quwata illa billah. Bukan hanya di lisan, tetapi dalam rasa. Bahwa tidak ada daya untuk menjadi baik, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kesalahan, kecuali dengan pertolongan Allah semata. Disinilah ia benar-benar berdamai, bukan karena hidupnya telah berubah menjadi mudah, tetapi karena hatinya telah berserah sepenuhnya. Maka terwujudlah janji Allah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, yaitu keadaan jiwa yang tidak lagi berperang dengan dirinya sendiri, karena ia telah menemukan bahwa semua yang ia cari di luar ternyata telah ada dalam hubungan yang utuh dengan Allah. Dalam kedalaman ini, damai bukan lagi tujuan yang dikejar, melainkan buah dari makrifat itu sendiri. Sebuah ketenangan yang tidak terguncang oleh keadaan, karena ia bersumber dari kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan.